Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali untuk anak-anak SMP Negeri 1 Kedombreng. Kita akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Untuk itu terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Persiapkan alat tulis kalian. Kemudian buku IPA paketnya. Nanti akan saya berikan teks di halaman berapa kalian buka. Kemudian dipersiapkan pula nanti diingat-ingat dan dicatat tugas apa di akhir pembelajaran kita. Nah, kita mulai ya. Pada materi kali ini yaitu konversi satuan dan penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada KD 3.1 menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran yang ada pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar kita, serta pentingnya penggunaan satuan standar baku dalam pengukuran. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu supaya kita bisa melakukan konversi satuan dalam satuan internasional dengan memanfaatkan nilai awalnya dan menerapkan konversi satuan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk manfaat pembelajaran, diharapkan kalian dapat mengetahui dan menerapkan konversi satuan dalam kehidupan sehari-hari. Masih ingat ya materi sebelumnya, yaitu objek IPA dan pengamatannya, pengukuran, dan besaran dan satuan. Nah, kali ini pada pertemuan keempat kita akan mengulas tentang konversi satuan, dan sebelum itu saya akan membahas untuk tugas yang sudah kalian kerjakan di pertemuan yang lalu, karena setelah saya cek, saya periksa untuk tugas yang kalian kerjakan ada beberapa yang perlu diluruskan, ada beberapa yang perlu kita cari kebenarannya supaya tidak salah konsep, tidak salah pemahaman kalian. Oke, saya perjelas di sini. Ini tugasnya dari teman kalian, tidak saya sebutkan namanya supaya menjaga privasi ya. Nah, ini benda yang diamati itu ditulis, kemudian besaran ini bisa diukur. Jadi benda yang diamati adalah benda yang besarannya dapat diukur dan benda yang besarannya tidak dapat diukur. Nah, semacam ini. Apakah ada yang bisa kalian kalian analisa, kalian benarkan, kalian salahkan? Oke, bandingkan dengan yang sebelahnya di sini. Nah, ini ya, ada dua pekerjaan. Nah, berdasarkan ini analisa kalian, berdasarkan pengamatan kalian, tugas mana yang benar? Oke, tugas yang mendekati benar adalah yang ini. Ini ya. Benda yang diamati, besaran yang dapat diukur itu, apakah berat badan ini yang kita amati itu berat badannya. Kemudian besaran ini dapat diukur. Nah, kemarin itu sudah saya berikan pilihan besaran-besarannya. Kalian tinggal memasukkan ini besaran dapat diukur dan ini besaran tidak dapat diukur. Ternyata ada yang salah paham, ada yang membuat ini benda yang diamati itu ditentukan sendiri. Tidak apa-apa kalau benar, tapi ternyata benda yang diamati itu kurang paham dalam memasukkan ke kolom besaran yang dapat diukur dan besaran yang tidak dapat diukur. Perhatikan di sini ya. Ini jawaban yang mendekati benar. Berat badan, berat itu kan besaran ya. Dapat diukur. Jadi kalau berat itu bisa diukur menggunakan alat apa? Nah, berat itu bisa diukur menggunakan neraca pegas kan ya. Pakai ukuran satuannya Newton. Jadi besaran itu bisa dinyatakan dengan nilai, dengan angka, bisa diukur dengan suatu alat, kemudian punya satuan juga. Kemudian nomor 2, rasa asin garam. Rasa asin garam itu masuk ke kolom besaran yang tidak dapat diukur. Jadi rasa asinnya itu bukan besaran,
atau kalian masukkan ke dalam kelompok tidak dapat diukur. Luas tanah, luas itu kan besaran, bisa diukur. Luasnya bisa diukur, ada satuannya, misalkan 100 meter persegi itu punya nilai. Nah, jadi bisa diukur. Oh, luasnya ini diukur pakai meteran, bisa. Tinggi badan juga bisa diukur. Kebaikan hati. Nah, kebaikan hati ini ya, kebaikan hati. Bisakah diukur kebaikan hati ini? Kebaikan hati tidak bisa diukur. Bagaimana cara kita mengukur kebaikan hati seseorang? Kemudian keindahan lukisan. Nah, ini di nomor 4, keindahan lukisan masuk tidak dapat diukur. Dia kemudian dimasukkan ke dalam kolom tidak dapat diukur. Suhu badan, besaran yang dapat diukur, betul. Suhunya itu bisa diukur. Kehangatan selimut. Nah, ini mestinya kalau hangat itu kan masuk dalam suhu. Ini yang kurang tepat ya, harusnya masuk ke besaran yang dapat diukur. Hanya satu saja yang ini kurang benar. Jadi untuk kehangatan itu kan masuk dalam suhu. Jadi bisa diukur hangatnya berapa suhunya. Bisa diukur. Nah, seperti itu ya, suhu kulkas juga bisa diukur. Betul. Kesegaran jeruk. Nah, segarnya seberapa? Kurang jelas ya. Segarnya atau tidak segarnya kayak semacam keriput. Nah, itu tidak dapat diukur semacam itu. Terus bagaimana dengan pekerjaan yang ini? Ini kan bukan besaran ya, tapi benda. Bendanya benar, benda diamati bisa, meja bisa diamati, tetapi besaran yang dapat diukur berarti harusnya ditambahi apa? Panjang meja atau tinggi meja. Kursi bisa, tapi harus dikasih besaran. Misalkan besarannya apa yang mau kita ukur? Misalkan lebarnya kursi, tingginya kursi, dan seterusnya ya. Ini bendanya sudah bisa masuk dalam benda yang diamati, tapi belum ada besarannya, begitu ya. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, sekarang pada konversi satuan. Saya berikan penjelasan masuk ke dalam bab konversi satuan. Ini hanya contoh saja ya. 1 kg sama dengan 1000 gram. 1 ton 1000 kg atau 1 juta gram. Jadi nanti kalian bisa buka di buku paket kalian di halaman berapa? Di halaman 15 sampai 17. Nah, ini ada konversi satuan. Konversi itu maksudnya satuannya itu berbeda tapi nilainya sama. Jadi maksudnya 1 kg itu nilainya sama dengan 1000 gram. 1 ton itu nilainya sama dengan 1000 kilogram atau 1 juta gram. Nanti kalian lihat untuk tangga-tangga di anak tangga di satuan-satuan itu untuk memudahkan cara urutannya bagaimana. Kalian buka ya di buku halaman 15 sampai 17 di paket IPA kelas 7. Kemudian kita kasih coba konversikan satuan berikut. 20 kg itu berapa gram? Nah, 20 kg nilainya sama dengan yang satuan gram adalah 20.000. Artinya dia dikalikan dengan 1000. Untuk pemahamannya yang satuan-satuan lain kalian buka di buku paket halaman 15 sampai 17. Nah, untuk latihan soal tes pengetahuan literasi dan numerasi, ini kemarin sudah saya berikan contoh soalnya ya. Seperti ini. Nanti dibuka lagi. Jadi, ini seharusnya kalian bandingkan untuk sawah 1 hektar, kemudian sampean bandingkan dengan sawah yang ini berapa hektar kalau nilainya saya ubah. Misal nomor 1 kotoran ternak 200 kg, ini diubah kotoran ternaknya ditambahi menjadi 800 kg. Nah, ini saya buat perbandingan ya. Takaran untuk 1 hektar dan takaran untuk berapa hektar. Jadi buat perbandingan. Dari 200 kg ke 800 kg itu berapa perbandingannya. Dibagi, coba kalian bagi angka paling banyak menghasilkan berapa. Misalkan saya kasih contoh satu saja di nomor 1. 200 kg dengan 800 gram berarti perbandingannya 1 dibanding 4. Yakni bagaimana? 200 dibagi 200 1 ya.
Kemudian 800 dibagi 200 itu 4. Jadi perbandingannya 1:4. Nah, nanti di nomor 2 sampai 7 kalian cari perbandingannya bagaimana. Itu nanti untuk menjawab pertanyaan soal yang sudah saya share di minggu lalu, kalian perbaiki lagi jawabannya ya. Nah, kesimpulannya untuk melakukan konversi satuan, mengubah satuan tetapi nilainya tetap sama. Jadi kalau untuk konversi satuan itu artinya kita mengubah satuan tetapi nilainya tetap sama. Dan kalian bisa menerapkan konversi satuan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi ya, untuk konversi satuan dari kilogram ke gram, dari misalkan mililiter ke liter dan seterusnya. Nah, sekarang tugas untuk kalian di rumah, kalian tulis tabel berikut ini ya, yang ada di layar ini, bisa di stop, di pause, kemudian kalian jodohkan. Contohnya, ini ya saya kasih satu pembahasan saja. 25 km itu hasilnya jodohnya adalah 25.000 meter. Jadi lihat 25 km ini yang atas ya. Kemudian dijodohkan dengan nilai yang sama. Cari di kolom yang kuning yang sebelah kanan. Ini 25.000 ini jodohnya 25 km. Nah, nanti kalian cari yang di bawahnya 25 km kan 2,5 meter. Itu dijodohkan di bagian yang kuning ini, hasilnya yang mana. Begitu ya. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga ada manfaatnya dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap jaga kesehatan ya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.